Ya, karena masih suasana Lebaran, ya masih bulan Syawal juga. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya akan ingin mengucapkan, ya taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya apabila saya selama ada proses pembelajaran sama kalian, gitu kan, proses mengajar sama kalian, saya melakukan sebuah kesalahan, baik itu perbuatan maupun perkataan saya yang kurang mengenakan hati kalian, gitu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dimaafin nggak? Maafin ya. Ya, kayak begitupun kalian apabila kalian memiliki kesalahan dengan saya, ya walaupun kalian mungkin belum minta maaf dengan saya insya Allah saya maafkan ya. Oke, sebelum belajar kita absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas 72 ada yang nggak masuk hari ini siapa? Alika, terus Sania. Oh. Iya, oke. Ya. Ya, lanjut. Kita buka halamannya. Kemarin kita sudah masuk ke teks fabel ya. Fabel udah belum? Fabel udah belum? Belum ya? Ya, sekarang kita masuk ke teks fabel. Teks fabel itu apa sih? Di sini kita kemarin masuk ke berita. Sekarang kita sudah masuk ke bab selanjutnya itu fabel ya. Fabel itu apa? Fabel adalah sebuah kisah yang mengisahkan tentang hewan. Tapi di sini kita cuma bukan kisah fabel doang yang kita bahas, tapi juga kisah fiksi. Tahu kisah fiksi nggak? Yang dimana kisah itu tidak benar-benar ada. Ya, lihat di halaman 21. Di sini kita membahas tentang membedah buku gambar. Nah, kalau kita tahu, kita lihat, kalian pernah waktu kecil punya sebuah buku yang isinya tuh tentang dongeng-dongeng cerita, entah itu si kancil, entah itu, nah kancil ini fabel ya, fabel. Gak mungkin kan hewan bisa berbicara, ya kan? Nah itu makanya fabel itu adalah sebuah cerita fantasi bertemakan hewan. Nah selain fabel ada juga Putri Salju. Putri Salju pernah tahu ceritanya? Atau mungkin kalau kita ambil dari cerita masyarakat kita, Timun Mas. Timun Mas apa? Cerita gimana? Ya, anaknya ambil dari timun, yang dimana dia buat kesepakatan dengan Buto Ijo, ya kan, untuk apabila si anak ini sudah besar, gitu kan, anaknya diambil untuk dimakan oleh Buto Ijo itu, benar nggak? Ya, tapi ternyata si nenek dan kakek ini tidak ingin memberikan anaknya, gitu ya. Nah, jadi gitu, itu juga cerita fiksi, cerita yang tidak benar-benar ada. Nah, yang kita bahas ini adalah mengenai cerita fiksi, ya. Coba di sini kita lihat. Nah, buku cerita bergambar adalah buku bacaan yang berisi teks dan gambar. Nah, tuh perpaduan antara gambar dan teks di sini ya tentu akan lebih menarik. Buku cerita bergambar sering banyak ditemukan dalam buku fiksi, tuh kan? Misalnya dongeng, fabel, legenda dan sebagainya, bener nggak? Ya kan? Nah, kita lihat di bagian pertama, mengamati gambar untuk memprediksi cerita. Jadi gini, kalau kalian pernah lihat ada buku gambar, kalau buku gambarnya itu misalnya ada gambar ya kancil, terus ada gambar apa lagi? Buaya, ya kan? Terus kancil ini sedang melompat di atasnya buaya. Kalian bisa memprediksi nggak? Ini cerita tentang apa? Si kancil lagi ngapain? Lagi melompati si buaya. Atau mungkin gini, kancil. Ada gambar si kancil, dia lagi apa sih namanya, mau mengambil buah-buahan. Berarti apa yang terjadi di sini? Nah, mengambil buah, gitu kan? Nah, bagian satu ini, bagian poin pertama ini, di sini dijelaskan bagaimana kalian memprediksi, ya kan, sebuah gambar yang dimana gambar ini ada di buku cerita. Jadi kalian bisa apa? Mengira-ngira, oh ini ceritanya tentang si kancil yang sedang konflik dengan buaya, gitu kan? Karena gambarnya ada si kancil dengan buaya walaupun tidak ada tulisan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kalian pernah baca sebuah teks berita, ada gambar misalnya pohon dalam kondisi gosong, gitu kan? Apa yang terjadi dengan kalian melihat gambarnya aja? Ada pohon, ada hutan, posisinya hutan tersebut gosong. Apa yang terjadi? Kebakaran hutan. Berarti kalian bisa menebak nggak dari sebuah gambar? Bisa kan? Nah, pada poin pertama ini, kalian
disuruh atau diminta untuk bagaimana caranya kalian mengamati sebuah gambar, lalu kalian memprediksi atau mengira-ngira, oh ini gambar tersebut mengaitkan antara pohon gosong gitu kan dengan kebakaran ya. Nah, oke. Siapa namanya? Fauzan, suaranya besar. Coba bacakan poin pertama. Poin pertama yang halaman 22. Mengamati. Iya. Gambar-gambar dalam buku cerita menggambarkan tentu akan menambahkan minat baca seseorang dengan adanya gambar dalam cerita. Seseorang akan membaca dengan sungguh-sungguh dan mencoba untuk lebih memahami isi cerita. Gambar-gambar dalam buku cerita bergambar dapat menjadi salah satu cara mengembangkan imajinasi dan logika. Tidak hanya itu saja, dengan membaca buku cerita bergambar tentu masih terdapat beragam manfaat yang lain. Jadi buku cerita bergambar terdiri dari buku fiksi, Stories, informasi buku, biografi, cerita rakyat, dan kisah nyata. Ya, oke. Jadi gimana buku gambar ini? Fungsinya adalah untuk melatih imajinasi kalian, terus melatih nalar kalian. Nalar itu apa? Logika, pikiran. Misalnya tadi ada pohonnya itu terbakar gitu kan. Pohonnya itu terbakar, maka kalau misalnya ada di sebuah koran, ya berita tersebut mengisahkan tentang menceritakan tentang kebakaran hutan, bukan menceritakan tapi menginformasikan tentang kebakaran hutan ya. Nah, adapun salah satu ini ya, apa sih ciri-cirinya dari buku bergambar? Kita lihat di halaman berapa? 22 karakteristiknya. Yang pertama adalah apa? Karakteristik. Kalau karakteristik apa? Ciri-ciri gampangnya. Ciri gitu ya. Dari apa? Buku cerita bergambar. Yang pertama, ya apa? Di situ buku cerita memiliki jumlah halaman. Nanti kita ke perpustakaan kapan-kapan. Nah, kenapa buku gambar itu memiliki jumlah halaman yang ringkas? Maksudnya yang ringkas gimana? Nggak banyak gitu ya. Kalau kalian pernah baca buku dongeng gitu kan, buku dongeng ya. Nah, yang kalian lihat tuh rata-rata kebanyakan gambarnya, bukan teks tulisannya. Karena dengan gambar, apa yang terjadi sama seperti penjelasan yang tadi dibaca Fauzan, ya kan? Kalau kalian melihat gambar, kalian akan lebih suka, lebih tertarik untuk membacanya. Terus dengan begitu juga kalau kalian melihat gambar yang ada di buku tersebut, kalian akan terlatih tadi secara imajinasi. Oh, ini tentang si kancil yang sedang konflik dengan buaya ya kan. Nah, dari situ juga melatih logika kalian. Kalian akan menebak-nebak, akan mengira-ngira, oh ini tentang apa sih? Ini tentang apa gitu kan. Bener gak? Nah, jadi salah satu ciri atau karakteristik dari buku cerita bergambar yang satu adalah memiliki jumlah halaman yang terbatas karena dia isinya rata-rata adalah gambarnya, karena ini buku biasanya temanya buat anak-anak, ya enggak? Lalu yang kedua apa? Yang kedua buku cerita, jangan itu deh. Ya, buku cerita berisi ya konsep. Apa tuh konsep yang berseri. Pernah lihat majalah Bobo? Tahu? Nah, kalau kalian lihat di majalah Bobo itu, dia itu ada cerita lanjutannya. Nah, bagian 2 ini ngejelasin kalau ternyata buku bergambar karena dia ringkas, maka dia akan memuat tema-temanya gitu kan. Misalnya tema bulan ini di buku Bobo, dia tentang
industri. Maka diceritakan si Bobo sedang dengan teman-temannya pergi ke tempat pabrik gitu kan untuk belajar bagaimana industri bekerja. Nah, tapi di bulan selanjutnya temanya berbeda. Misalnya dia temanya tentang pertanian, maka di situ ceritanya juga beda. Nah, di sini nomor 2 karena tadi saya bilang buku gambar ini rata-rata dia isinya adalah gambar doang, ya kan? Maka ya kan dia biasanya halamannya sedikit. Nah, makanya nanti di buku selanjutnya itu kan muat konsep-konsep yang baru gitu ya. Kalau tadi tentang industri, ntar di bulan ke depan tentang pertanian. Paham sampai sini? Paham ya? Nomor 3. 3 apa? Ya, konsep yang ditulis dapat dipahami oleh anak-anak. Nah, ini kan namanya buku anak-anak, pasti wajib bisa dipahami anak-anak. Jadi lebih banyak gambar dibandingkan tulisan. Rata-rata kalau anak-anak seumuran kalian tuh kalau isinya tulisan semua nih sulit dipahami, bener nggak? Kalian lebih gampang atau lebih mudah memahami yang ada gambarnya, ya kan? Bahkan kalau kalian melihat, kalau kalian ingin belajar sesuatu gitu ya, kalau belajar cuma lewat buku, itu kalian akan sulit. Kalian lebih mudah belajar lewat video nggak? Iya kan? Pernah belajar lewat video? Pernah? Dah. Kalau lagi ngobrol mulu nih, ya jangan ngobrol, selo. Kalau mau ngobrol di depan nggak apa-apa, sambil menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, lanjut nomor 3. Ya tadi apa? 3 apa? Konsep ini tulis. Konsep yang ditulis. Ya dapat dipahami oleh anak-anak ya. Oke. Nah, tadi gimana? Maksudnya konsepnya gampang dipahami. Yang tadi kayak tadi misalnya ya tentang pertanian, maka dijelasinnya tuh dengan mudah. Oh, ternyata pertanian di Indonesia biasanya sistem pertaniannya terasering. Terasering dijelasin tuh terasering, ada gambarnya. Oh, terasering tuh berteras-teras. Tahu nggak teras-teras? Kalau pernah lihat ubin nggak yang di depan rumah? Nah, biasanya itu kan ada halaman depan rumah, biasa pada duduk situ kan. Itu namanya teras, bener. Nah, hamparan kayak gitu, terus ntar di bawahnya ada lagi, hamparan lagi. Nah, itu namanya teras sharing, digambarin tuh di buku Bobo. Jadi gampang dipahami sama kalian konsep tersebut. Makanya di situ ada gambar biar makin mudah dipahami. Nah, konsep yang ditulis dapat dipahami oleh anak-anak. Jadi bahasanya itu biasanya dimudahkan. Ntar begitu tuh ngejelasinnya. Kalau kalian pernah melihat teras yang ada di depan rumah, maka konsep teras sharing yang tadi ada di pertanian di Indonesia itu sama seperti halaman di rumah. Ada hamparan, nanti di bawahnya ada hamparan lagi gitu. Paham? Ya, nah dari situ kalian bisa mengerti. Makanya di sini masuknya adalah konsep yang ditulis dapat dipahami oleh anak-anak. Oke, lanjut. Nomor 4. 4 apa? Ya, gaya bahasa, gaya penulisannya sederhana. Oke. Gaya penulisannya sederhana agar dapat dipahami. Jangan agar. Udah biarin ya. Jadi gini ya. Kenapa tulisannya sederhana? Gimana maksud tulisan sederhana? Tulisannya gampang dipahamin. Nih, lihat di LKS ini. Ini kan tulisannya sangat baku ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Saya yakin 80% di antara kalian, 80% loh banyak ya kan, masih sulit paham isi dari buku ini, bener nggak? Kalau nggak dijelasin, kalian sulit kan? Tapi kalau misalnya saya menjelaskan, saya coba berusaha dengan menggunakan bahasa yang digunakan sama kalian. Nah, bahasa yang digunakan sama kalian ini bahasa yang mudah dipahami. Kalau saya bilang begini, terasering adalah sebuah konsep pertanian yang dimana pertanian itu berteras-teras gitu kan. Sehingga ya kan banyak pertanian dengan menggunakan konsep ini dapat hasil panen yang sangat baik. Ngerti nggak? Enggak kan? Tahu nggak gimana konsepnya? Enggak kan? Tapi kalau saya bilang konsep teras sharing itu ya gambarannya adalah seperti kalau kalian lihat di depan rumah ada apa? Ada teras yang punya hamparan, lalu di bawahnya ada hamparannya lagi. Nah, itu bahasanya mudah dipahami nggak? Iya kan? Nah, seperti itu. Kenapa? Ya. Oke, lanjut. Kita lihat di halaman selanjutnya, itu halaman 25.
3. Kan tadi kita udah paham ya, kalau misalnya gambar itu fungsinya tadi apa? Untuk melatih imajinasi sama apa? Melatih logika. Nah, sekarang lihat 23. Di situ ada sebuah soal. Soalnya di mana ada gambar ya seorang putri dengan seorang penyihir ya kan. Nanti kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ada nomor 3-nya nggak di belakang? Nggak ada ya? Ya, silakan. Identifikasi karakter dalam gambar di samping. Identifikasi itu kalian nilai. Ini karakter tentang apa sih? Lagi ngapain sih dari gambar tersebut? Paham? Nah, nomor 2, terdapat dalam cerita apakah gambar di samping? Cerita apa nih? Kalau iya, silakan dicatat, kerjakan. Ayo, kerjakan coba. Jadi kalau udah selesai, boleh dikumpulkan, lalu saya nilai. Istirahat nanti, Bel. Ada. Hah? Apanya? Apa? Apaan? Kerjakan. Buku tulis. Di buku tulis. Kalian identifikasinya minimal 2 ini ya. 2 apa namanya? Apa? Tanggal 1. Minimal bukan 2, maksudnya minimal 1 paragraf. Identifikasinya. Kalian karang. Kalian jelaskan. Langsung jawaban boleh? Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke saya. Nanti akan saya bantu. Ya. Yang identifikasi itu kamu lihat, kamu pahami. Ini identifikasi itu tentang apa? Maksudnya gini loh, kamu pahami kan? Identifikasi karakter dalam gambar di samping. Nah, kamu pahami gambar di samping itu tentang apa? Ya, siapa karakternya? Gitu kan, karakternya lagi ngapain? Ini kenapa begini? Gitu kan. Kamu pahami. Nah, identifikasinya kamu jelaskan. Karakter si A, karakter ini menjelaskan bahwa bla 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 gitu kan. Kalau saya kasih tahu mah itu namanya saya ngasih tahu jawaban. Ayo. Ya, identifikasi itu kamu jelaskan dulu, kamu pahami dulu, terus kamu jelasin karakternya itu sedang apa, lagi ngapain, bagaimana gitu ya. Paham? Minimal 1 paragraf. Paragraf ya 3 kalimat dah.